Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran pengembangan sistem evaluasi PAI. Sebelum lanjut pembahasan materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama yang ada di pemakalah hari ini, yaitu dari pemakalah kelompok 9. Yang pertama Ahmad Aulia Rahman, kedua Jojon, ketiga Muhammad Abdul Basit, keempat Muhammad Khairuddin, kelima yaitu Muhammad Nur. Nah, sebelum kita membahas materi pelajaran hari ini, ada yang tahu apa itu acuan evaluasi PAI, PAP atau PAK, dan PAN atau PAR? Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari PAP, yaitu penilaian acuan patokan? Ya, kita lanjut ke pembahasannya saja. Langsung saja. PAP adalah merupakan model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan atau batas lulus tersebut yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Nah, PAP adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari PAP dan manfaat PAP ini? Nah, yang kita ketahui, tujuan PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Nah, PAP ini juga sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Nah, dan hasil belajar tersebut peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya untuk menentukan batas lulus. Dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik tersebut terlaksana. Terima kasih atas penjelasan materi hari ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya tadi, itu penerapan PAP. Pendekatan PAP tidak berorientasi pada apa adanya. Yang pertama itu pendekatan ini mempergunakan angka rata-rata dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria keberhasilan, yaitu batas lulus, penguasaan bahan pelajaran atau kriteria pencapaian tujuan TKP. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam proses pengajaran, tenaga pengajar tak begitu saja membiarkan siswa menjalani sendiri proses belajarnya, melainkan terus-menerus secara langsung maupun tidak langsung merangsang dan memeriksa kemajuan belajar siswa serta membantunya melewati tahap-tahap pengajaran secara berhasil. Kemudian masuk kepada ciri-ciri penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama itu membandingkan hasil yang telah diperoleh oleh peserta didik dengan menggunakan patokan atau kriteria yang telah ditentukan pendidik. Selanjutnya yang kedua yaitu bersifat objektif dan absolut. Kemudian yang ketiga digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok kami. Langsung saja ke bagian B, yaitu pengertian PAN atau penilaian acuan norma. Nah, penilaian acuan norma ini diartikan sebagai penilaian yang membandingkan hasil belajar peserta didik terhadap hasil dalam kelasnya. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan komprehensif dan meliputi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengetahui status peserta didik dalam hubungannya dengan peserta didik yang lain yang telah mengikuti tes. Tujuan penggunaan tes acuan norma biasanya lebih umum dan mencakup suatu isi dan tugas belajar yang besar.
Penilaian ini dapat memudahkan dengan melihat ciri. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri. Yang pertama, PAN digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik yang lainnya. Artinya, PAN digunakan jika ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam kelas. Yang kedua yaitu PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Artinya, selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi pada waktu tersebut. Yang ketiga, PAN menilai kompetensi umum peserta didik. Yang keempat, PAN menghasilkan penguasaan peserta didik secara umum dalam bidang pembelajaran tertentu. Yang kelima, PAN memberikan hasil penilaian yang meyakinkan terhadap penguasaan secara umum mengenai pembelajaran. Yang keenam yaitu PAN memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentang tingkat penguasaan peserta didik terhadap kelompoknya, mulai dari sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Yang ketujuh yaitu PAN memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Yang kedelapan, mudah menentukan materi yang belum dikuasai peserta didik dan mudah memberikan bantuan untuk menguasainya. Sukar menentukan dan memberi bantuan materi yang belum dikuasai peserta didik. Nah, yang terakhir, baik PAP maupun PAN diperlukan dalam penilaian, karena hasil yang tepat untuk memilih alat penilaian yang digunakan akan sangat menentukan. Misal alat menilai ujian nasional berbeda dengan alat menilai UMPT. Melanjutkan penjelasan materi atau presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu kekurangan penilaian acuan normatif atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama, kelebihan penilaian acuan normatif atau PAN dalam proses pembelajaran. Pertama, kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Yang kedua, diharapkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat untuk membandingkan peserta didik atau penghargaan utama untuk sejumlah peserta didik tertentu. Yang terakhir, keempat, mendukung tradisional kekokohan akademis. Selanjutnya, kekurangan penilaian acuan patokan atau PAP dalam proses pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi peserta didik yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak fair. Artinya karena peringkat peserta didik tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi peserta didik lain. Terus yang terakhir, tidak dapat diandalkan karena peserta didik yang gagal sekarang mungkin dapat lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Basit ingin melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan tadi. Jadi kesimpulan dari materi kami ini ialah penilaian acuan patokan PAP adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap mahasiswa dengan patokan batas lulus yang ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. PAP adalah membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut. Sedangkan juga PAN adalah makna angka peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam satu kelas. Demikian penjelasan dari kami. Setelah mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi